Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak memiliki divisi HR atau Human Resource. Divisi inilah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai keperluan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia atau SDM, termasuk manajemen sumber daya manusia atau MSDM, agar semua pekerjaan berlangsung tanpa adanya hambatan. Namun, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen SDM itu sendiri? MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Divisi HR yang mengelola manajemen SDM ini akan menyediakan pengetahuan atau tentang perusahaan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, pembinaan, saran hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Semua hal tersebut dibutuhkan demi mencapai tujuan perusahaan. Lalu, apa sih tujuan MSDM itu? Tujuan MSDM yaitu 1. Untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. 2. Memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. 3. Memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. 4. Untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan. 5. Untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengolah seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Ada beberapa fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang perlu Anda ketahui untuk dipraktekkan dalam organisasi Anda. Di antaranya adalah 1. Staffing atau mengatur keanggotaan. Staffing atau mengatur keanggotaan, dalam fungsi ini ada 3 kegiatan penting yang termasuk, yaitu perencanaan, penarikan, juga proses seleksi. Semakin banyaknya perusahaan yang berdiri, semakin banyak pula sumber daya manusia yang dibutuhkan. Inilah yang membuat manajemen sumber daya manusia berfungsi menyediakan, menyaring, memilih SDM yang akan bergabung dalam perusahaan. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berperan penting untuk menentukan kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan-perusahaan. Demi mendapatkan pekerja yang sesuai kriteria, Departemen Sumber Daya Manusia biasanya melakukan serangkaian kegiatan seperti wawancara, tes keahlian, dan penyelidiki latar belakang orang tersebut. 2. Evaluasi. Manajemen sumber daya manusia mempunyai fungsi lain, yaitu evaluasi. Evaluasi di sini termasuk dalam melakukan pelatihan juga penilaian. Biasanya Departemen SDM memberikan pelatihan terhadap para calon karyawan dan memastikan mereka mendapat evaluasi atau penilaian terhadap performance mereka. Selain terhadap calon, Departemen juga harus melatih para manajer untuk membuat standar kinerja yang dinilai baik dan membuat sebuah penilaian dengan akurat. 3. Penggantian dan kepuasan. Masuk ke fungsi berikutnya, yaitu penggantian atau kepuasan, atau sering juga disebut sebagai reward. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini berurusan dengan reward akan kinerja yang telah dilakukan oleh para karyawan. Departemen sumber daya manusia memiliki tugas untuk membuat perkembangan atau struktur gaji yang baik. Sementara pihak manajer memiliki tugas memberikan evaluasi kinerja untuk penentuan gaji yang akan diterima karyawan yang bersangkutan. Kedua pihak yang meliputi manajemen sumber daya manusia ini harus melakukan koordinasi yang baik. Departemen SDM harus memastikan pemberian reward meliputi gaji pokok, bonus, insentif, asuransi, jatah cuti, dan lainnya terhadap SDM sesuai dengan keputusan yang dibuat juga sesuai dengan hukum atau peraturan standar seperti UMR. 4. Pelatihan dan penasehat.
Manajemen sumber daya manusia juga memiliki fungsi sebagai pelatihan sekaligus penasehat. Pihak Departemen SDM bertanggung jawab untuk membantu pihak manajer dalam membuat program-program pelatihan, baik untuk calon karyawan, karyawan baru, atau juga karyawan lama demi menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas. Selain melatih Departemen SDM, juga menjadi penasehat yang akan memberi masukan kepada pihak manajer, serta mencarikan solusi bila terjadi kasus atau masalah selama proses pengembangan. 5. Membangun relasi. Fungsi selanjutnya adalah membangun relasi. Manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam membangun relasi dengan karyawan seperti melakukan negosiasi dengan pihak perserikatan pekerja. Peran aktif dalam mencari jalan persetujuan antara perusahaan dengan serikat pekerja akan mengurangi datangnya keluhan dari pekerja. Di sini Departemen SDM juga harus berusaha agar tidak terjadi tindakan tidak sehat yang dilakukan oleh para karyawan seperti mogok kerja dan demonstrasi. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Departemen SDM merupakan sosok yang berperan menjaga ikatan antara karyawan dengan serikat pekerja dan perusahaan. 6. Menciptakan kondisi aman dan sehat. Manajemen sumber daya manusia mempunyai fungsi keenam, yaitu sebagai pencipta kondisi yang aman dan sehat, yaitu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan berisiko seperti kecelakaan yang dialami pekerja. Departemen SDM bertanggung jawab untuk melakukan pelatihan khusus seperti keselamatan kerja, memperbaiki kondisi yang dapat membahayakan pekerja, dan membuat program kesehatan untuk pekerja. Selain itu, Departemen SDM juga wajib untuk selalu membuat laporan setiap terjadi kecelakaan kerja. 7. Mendalami masalah. Fungsi selanjutnya adalah sebagai pencari solusi dan masalah-masalah yang terjadi atau problem solver. Contoh masalah yang sering terjadi diantaranya, para pekerja atau karyawan tidak hadir dan terlambat datang terlalu sering. Mereka harus mendalami masalah tersebut dan memiliki apakah kebijakan yang selama ini ditetapkan sudah tetap atau kurang. Yang dapat dilakukan tentu mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dan menganalisisnya. 8. Pengintegrasian. Yang dimaksud dengan integrasi di sini ialah menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Jika integrasinya bagus, tentu kerjasama akan lebih menguntungkan bagi untuk kedua pihak. 9. Pemberhentian. Pemberhentian karyawan yang biasa disebut PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah proses memutus atau mengakhiri kontrak atau hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Dalam prosesnya, PHK dapat menjadi sumber masalah bagi perusahaan, seperti keluhan karyawan, pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja, hingga salah membayar gaji terakhir. Karyawan yang berhenti pun perlu mendapat perhatian, karena dapat mempengaruhi operasional perusahaan.